Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Rahadani dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas PGRI Yogyakarta, kelas H, dengan NPM 201448000054. Baik, di sini saya akan melakukan simulasi pembelajaran mengenai teks prosedur guna memenuhi tugas akhir mata kuliah belajar mengajar yang diampu oleh Ibu Primasari Wahyuni MPD. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu semangat untuk belajar. Jadi, kali ini kita akan melakukan pembelajaran tentang teks prosedur. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, yang pertama yaitu pengertian teks prosedur. Secara umum, teks prosedur adalah langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Ngomong-ngomong soal teks prosedur, dulu SMP pernah dibahas loh dari kelas 7. Sekarang di SMA bakal dibahas lagi secara tuntas, yaitu dari pengertian, struktur, dan lain sebagainya. Nah, dari pengertian tadi yang saya jelaskan, kira-kira teks prosedur ini terdiri dari apa saja ya? Kurang lebih strukturnya begini. Yang pertama, struktur teks prosedur. Dalam penyusunannya, teks prosedur memiliki struktur, yakni satu, tujuan. Pada awal pembuatan teks prosedur, penulis biasanya memberikan penjelasan terkait tujuan dalam penyusunan teks prosedur. Hal ini juga bisa menginformasikan hasil akhir yang akan dicapai. Yang kedua yaitu material. Merupakan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dan dibutuhkan dalam pelaksanaan atau pembuatan kegiatan tersebut. Bagian ini berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, langkah-langkah. Bagian ini menjelaskan proses dan tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Langkah-langkah yang dibuat harus secara berurutan. Selain itu, susunannya harus logis, sistematis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang keempat, ada penegasan ulang atau kesimpulan. Bagian terakhir ini menjelaskan tentang simpulan dari suatu teks prosedur yang telah dilakukan. Bagian ini bersifat opsional, yakni boleh ada dan boleh tidak ada dalam teks prosedur. Selanjutnya, ciri-ciri teks prosedur. Sama halnya dengan teks yang lain, teks prosedur memiliki beberapa ciri antara lain. 1. Menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah itu bisa seperti tuangkan, rebuslah, dan sebagainya. Yang kedua, terdapat panduan yang harus dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi. Konjungsi itu adalah kata penghubung. Yang kelima, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Yang keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Yang ketujuh, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Baik, selanjutnya jenis-jenis teks prosedur. Teks prosedur juga ternyata memiliki beberapa jenisnya loh. Penasaran? Berikut jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya, teks prosedur untuk mengoperasikan setrika. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapnya. Contohnya, prosedur pembayaran tilang oleh polisi. Yang ketiga, teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik, tapi tujuannya tetap bisa tercapai. Contohnya, cara memasak mie instan. Buat anak-anak kos pasti paham lah.
teks prosedur protokol. Tetapi kalau kamu ingin menyusun teks prosedur, pastikan menggunakan struktur tersebut ya. Karena struktur teks prosedur yang lengkap akan membuat arahannya menjadi jelas dan bisa membantu pembaca dalam memahaminya. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks prosedur. Untuk menyusun sebuah teks prosedur diperlukan kaidah kebahasaan yang tepat agar sesuai dengan fungsinya. Berikut adalah kaidah kebahasaan yang umum digunakan dalam penulisan jenis teks prosedur. Yang pertama, kalimat. Pada teks prosedur, kalimat-kalimat yang digunakan dapat dikategorikan dalam 3 bagian. Kalimat tersebut adalah 1. Kalimat imperatif, merupakan kalimat yang mengandung perintah. Kalimat imperatif ditandai dengan adanya hal yang harus dikerjakan merujuk pada perintah dalam kalimat. Pada jenis kalimat ini, tanda seru, yang pentung itu loh, digunakan untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan. Yang kedua, kalimat deklaratif. Kalimat ini sebagai kalimat yang sifatnya lebih memberikan informasi dan sering juga disebut sebagai kalimat pernyataan. Pada kalimat ini tanda baca titik digunakan untuk mengakhiri kalimat tersebut. Yang ketiga yaitu kalimat interrogatif. Kalimat ini digunakan untuk mencari informasi dengan memberi pertanyaan. Oleh karena itu, di akhir kalimat interrogatif diberikan tanda baca, tanda tanya. Yang kedua, konjungsi. Konjungsi juga sering kita sebut sebagai kata penghubung. Dalam teks prosedur, konjungsi yang kita bahas terdiri dari 2 macam, yakni konjungsi persyaratan. Konjungsi persyaratan adalah kata penghubung yang menyatakan syarat. Contohnya seperti jika, bila, andai, kalau, dan asalkan. Konjungsi temporal. Jenis konjungsi ini sifatnya merupakan penghubung yang menandai urutan waktu. Contohnya seperti lalu, kemudian, selanjutnya, setelahnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, numeralia. Numeralia dalam teks prosedur merupakan pilihan yang bisa digunakan selain menggunakan konjungsi. Numeralia merupakan kata bilangan yang digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah dalam teks prosedur. Misalnya, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang keempat, pronomina. Pronomina atau kata ganti digunakan untuk menggantikan orang atau benda berdasarkan fungsinya yang menggantikan orang atau benda. Pronomina dibagi menjadi 2 macam, yakni pronomina penunjuk dan pronomina persona. Pronomina penunjuk kata ganti untuk menggantikan benda, contohnya ini, itu, tersebut. Pronomina persona yakni kata ganti untuk menggantikan orang. Pada pronomina persona bagi kata ganti untuk orang tunggal, contohnya Anda, saya, kamu. Sedangkan untuk orang jamak, contohnya kita, kalian. Yang kelima, verba. Kaidah kebahasaan terakhir dalam teks prosedur adalah kata verba atau kata kerja. Verba dalam teks prosedur terbagi menjadi 2 macam, yakni 1. Verba material. Yang kedua, verba tingkah laku. Verba material. Kata kerja berimbuan yang mengacu pada sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara fisik. Contohnya mengupas, mengiris, memotong, dan lain sebagainya. Yang kedua, verba tingkah laku, yakni kata kerja yang ditunjukkan lewat ungkapan. Verba ini juga dipahami sebagai kata kerja yang tidak nampak aktivitasnya. Contohnya itu seperti menyukai, berpikir, menyetujui. Baik, saya akan membacakan beberapa contoh teks prosedur, yaitu
tentang cara membuat paspor. Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang membuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Bagaimana cara mengurus paspor? Berikut ini cara mengurus paspor dengan baik dan benar. Yang pertama, datang ke kantor imigrasi. Bisa datang ke kantor imigrasi yang tertera pada KTP kita atau kantor imigrasi terdekat. Yang kedua, kemudian beli formulir permohonan. Formulir permohonan ada di loket yang sudah disediakan. Ini bisa berisi tentang isi data lengkap formulir tersebut sebagai dokumen yang Anda miliki dan bawalah dokumen yang asli. Yang ketiga, selanjutnya serahkan formulir permohonan tadi ke loket pendaftaran. Setelah itu, ambil tanda terima dan jadwal foto sertakan pengambilan sidik jari. Yang kelima, jika sudah berfoto dan mengambil sidik jari, maka Anda sampai pada tahap wawancara dengan menunjukkan dokumen asli. Yang keenam, setelah tahap wawancara usai, langkah berikutnya membayar buku paspor dan menandatangani buku paspor. Minta informasi kapan jadwal pengambilan paspor yang sudah selesai. Yang ketujuh, pada tanggal yang telah ditentukan sebelumnya, kita dapat datang lagi untuk mengambil paspor yang telah jadi. Biasanya dalam waktu seminggu paspor baru sudah selesai dan bisa diambil. Baik, itu tadi penjelasan singkat terkait pengertian struktur, ciri, dan contoh teks prosedur. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga pandemi ini lekas selesai dan kita bisa bertatap muka langsung, tidak melalui pembelajaran secara online seperti ini. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.